Ya, mungkin bagi saya guru besar itu Mhm. punya banyak makna ya, dan juga itu adalah salah satu mimpi saya dari dulu gitu ya, ketika memang saya Ya, terjun menjadi seorang dosen gitu ya, seorang pengajar, pasti mimpi itu ada gitu ya untuk menjadi ya. guru besar, dan memang itu juga sesuai dengan janji saya kepada almarhum, apapun kamu akan berhasil kalau kamu bisa membuat orang lain itu berhasil. Ya, kembali lagi bersama saya Haris di podcast Cerita Binusian. Kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Pokoknya kali ini saya mendatangkan orang-orang spesial. Dan luar biasanya ini adalah salah satu, dan ini salah duanya perempuan yang akan dikukuhkan sebagai guru besar di lingkungan Binus University. Dan beliau juga apa ya, penerjemahan dari ibu kita Kartini, seorang perempuan yang super woman, dan kita akan sampai pada titik di mana karir akademisinya sudah sampai di titik yang paling luar biasa. Selamat sore Prof Mei. Selamat sore, Haris. Atau nama lengkapnya ya, nama lengkapnya adalah Profesor Meliana. Panjang nih Bu Mei. Iya, Profesor Dr. Meriana SOMM CDMS CBDMP. Wah, ini nggak berat, gelarnya banyak. justru itu Pak Haris, karena nama saya cuma satu kata. Dulu waktu saya Nah, punya cita-cita memanjangkan nama saya dengan uh-huh. gelar saja. Kalau dengan nama suami banyak kan nggak mungkin toh Pak Haris. Oh, Gitu ya. Jadi nggak boleh kan Pak Haris. Jadi harus namanya pakai gelar saja supaya panjang. oke, 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 baik. Dulu saya manggilnya Bu Mei nih, sekarang saya harus ada sedikit Prof Mei ya. Eh, Masih agak canggung, tapi mencoba untuk membiasakan gitu ya. Dan baru-baru ini Prof Mei selamat dikukuhkan sebagai guru besar di lingkungan Binus University dan bidangnya di sistem informasi. Saya pikir ini bukan sesuatu yang ya biasa-biasa aja, tapi luar biasa. Dan kita akan dengarkan bagaimana pada akhirnya Prof Mei ini bisa masuk dan juga bisa mendapatkan hal itu. Cerita sedikit dong, Prof Mei ini bisa mencapai satu titik yang saya pikir semua orang pingin seperti Prof Mei ini, dan saya sendiri pun pingin sekali pencapaian apa yang sudah dicapai oleh Prof Mei. Gimana Prof Mei? Ya, jadi kalau masalah guru besar gitu ya, yang Mhm, penting kata kuncinya itu komitmen dan konsisten. mhm, Ya, jadi penting bagi tiap orang untuk men-set cita-citanya setinggi langit. mhm. Tapi jangan cuma setting, setelah itu tanpa ada action untuk mencapainya. Nah, action itu penting gitu ya, karena kalau bicara guru besar atau bicara profesor, itu adalah yang paling penting kita melakukan minimal adalah, kalau BINUS mengenalnya adalah catur dharma. Mhm. Atau kalau di perguruan tinggi lain kan kenalnya dharma perguruan tinggi gitu Mhm. ya. Kalau profesor kan memang harus menjalankannya di BINUS itu catur dharma Ya, ya. Kita kenal dari pengajaran, kemudian kita juga melakukan penelitian dan publikasi, kita melakukan pengabdian kepada masyarakat, dan tentu pengembangan diri secara profesional. ya, ya. Apa sih Bu artinya guru besar sih buat Ibu sendiri ya? Ya, mungkin bagi saya guru besar itu Mhm. punya banyak makna ya, dan juga itu adalah salah satu mimpi saya dari dulu gitu ya, ketika memang saya Ya, terjun menjadi seorang dosen gitu ya, seorang pengajar, pasti mimpi itu ada gitu ya untuk menjadi ya. guru besar, dan memang itu juga sesuai dengan janji saya kepada almarhum Ibu Widya Oh iya, sama Binus University. gimana Bu? Janji apa Bu? Yang waktu itu sempat. Ya, jadi waktu itu saya ingat di sekitar bulan Juni tahun Mhm, 2004 gitu ya, mhm. ketika saya cuma diskusi biasa aja. Biasa kan kami diskusi, saya antara saya dengan Ibu Widya itu Ya, berdiskusi di tengah-tengah pekerjaan kami gitu ya, terutama sebagai saya waktu itu mengurus mahasiswa sebagai pembimbing angkatan, mengatasi semua masalah-masalah mahasiswa. Dan mhm. di situ Ibu Widya mengatakan ke saya,
nih kamu harus nanti bisa menjadi doktor ya di bidang sistem informasi atau ilmu computing gitu ya, karena itu Ya, ilmu ya. kamu. Karena saya dulu sekolah di manajemen informatika gitu ya, kamu harus bisa menyelesaikan S2, kamu S3 gitu ya. Kemudian setelah itu kamu harus bisa mencapai gelar profesor, dia bilang Ya, begitu. ya, ya, ya. Saya waktu itu dalam arti tidak punya tendensi apa-apa dan tidak punya juga apa namanya cerita yang aneh-aneh, ya saya, ya Bu, pasti Bu, saya pasti akan penuhi. Tapi ternyata Tuhan punya keinginan lain atau punya rencana lain. Ternyata di Desember 2004 itu, di tanggal 24 Desember, Ibu Widya harus pass away. Ya, ya, Artinya ya. janji itu menjadi hutang yang harus saya penuhi ya. Janji kepada orang itu Wow. saja susah, apalagi janji terhadap orang yang sudah almarhum. Ya, 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 ya. Pada saat itu merasa terbebani nggak sih, Bu? Artinya memang gini, ya kalau kita lihat guru besar sebenarnya kan salah satu cita-cita bagi seorang akademisi ya, mencapai satu puncak pengabdian dia untuk kaitannya dengan pengajaran gitu ya, penelitian dan juga kontribusi buat pendidikan itu sendiri sih gitu ya. Pada saat janji itu sendiri apakah menjadi beban atau justru motivasi atau memang ibu sudah punya rencana bahwa ujungnya saya harus sampai ke guru besar gitu ya? Sebenarnya dulu di awal-awal saya belum pernah kepikiran jadi guru besar sih Pak Hmm, Haris. Tapi dengan perjalanan kan pasti setiap orang juga melihat ya bahwa sebagai dosen harus menjadi guru besar. Saya hmm, jalanin saja, tapi setelah saya mendengar janji tersebut, awalnya mungkin saya merasa ya udah saya kan cuma just janji ya. Tapi ketika akhirnya beliau almarhum itu menjadi, kalau ditanya terbebani tidak, pasti sedikit terbebani. ya. Tapi kemudian saya berpikir lagi bahwa ini harusnya menjadi, saya beruntung. Mhm, Justru karena janji tersebut saya menjadi termotivasi mhm, untuk mhm. saya punya sesuatu hal yang menjadi pengingat saya. Kalau saya kendor dikit, ingat loh, kamu udah janji sama ibu ya. Gitu. Terngiang-ngiang dulu ya Bu ya. Ya, Tapi menarik Bu, menarik ya. Artinya dorongan itu ya di satu sisi ada apa namanya memang punya motivasi untuk menjadi guru besar memang cita-citanya ke sana. Nah, ada juga kemarin saya ngobrol juga dengan salah satu guru besar juga di Lincoln Business University, ada keberuntungan yang pada akhirnya dia bisa mencapai satu guru besar tentunya dengan komitmen yang tadi Ibu sampaikan gitu ya. Nah, yang Ibu menarik nih gitu ya. Ada hutang dalam tanda kutip yang harus Ibu selesaikan dan kebetulan janji itu orangnya tiada gitu ya, Bu ya. Nah, itu yang saya pikir, wah ini salah satu motivasi yang harus saya gali nih gitu ya untuk hal itu. Perjalanan untuk bisa sampai ke guru besar tentunya ada perjalanan mulai dari bagaimana Ibu memulai karirnya di dosen ya, Bu ya. ya Apa betul. yang Ibu lakukan yang akhirnya konsisten dan komitmennya ini dijaga terus ya. Ya di luar dari tadi ya ada hal yang mungkin Ibu janji yang memang Ibu apa namanya Ibu harus Ibu tuntaskan gitu ya. Tapi seiring dengan bagaimana peran dosen atau seorang dosen itu bisa mencapai itu tentunya juga ada perjuangan dari si akademisinya itu sendiri sih Bu ya. Gimana Bu bisa sampai ke sana? Ya, jadi jelas ya kalau sebenarnya penilaian untuk seorang menjadi apa di dosen itu kita punya yang disebut dengan tadi catur dharma perguruan tinggi. Mhm. Kita harus selalu tiap semester itu harus melakukan pengajaran ya, Ya, mengajar mahasiswa, ya, membimbing gitu ya. ya. Kemudian menguji itu sudah pasti, kemudian juga melakukan penelitian dan publikasi karya ilmiah Mhm. dan melakukan pengabdian kepada masyarakat serta harus terus melakukan training-training, pelatihan-pelatihan untuk pengembangan diri. Itu Mhm, sudah mhm, pasti. mhm, Nah, perjalanannya adalah seperti apa? Yang pasti untuk menjadi guru besar, pertama harus melewati satu tahap dulu, harus menjadi doktor dulu. mhm. Karena tanpa menjadi doktor kan tidak pernah bisa jadi guru besar ya, karena Ya, syarat guru besar harus doktor terlebih dahulu. ya. Nah, memang tantangan perjalanannya adalah kita harus selalu konsisten. Kadang-kadang pengurusan di dalam pengurusan guru besar ini disebut dengan pengurusan jenjang akademik atau jenjang fungsional dosen. Mhm, Itu memang membutuhkan selain tadi komitmen dan konsistensi dalam hal melakukan catur dharma, tapi juga ada sedikit pekerjaan yang sifatnya administratif. Cuma beruntungnya di BINUS ada unit khusus yang membantu kita untuk melakukan
membantu kita untuk merapikan lah ya administratif tersebut. Hmm. Ada LRC gitu ya yang banyak membantu kita. Jadi nggak harus dibebankan ke seluruhnya ke dosen gitu. Tapi misalnya memang SK-nya sudah dikeluarkan oleh BINUS, SK mengajar, LRC juga punya datanya Ya, dimasukkan ke database. ya, Jadi itu pasti membantu lah ya Pak Harisya dalam hal ya, pengurusan administratifnya. Nah, ya. tantangan berikutnya adalah memang membuat karya tulis yang sesuai dengan bidang penelitian kita, yang sesuai dengan kompetensi kita, dan diterima di jurnal-jurnal yang bereputasi, itu Mhm, yang menjadi tantangan tersendiri, mhm. yang memiliki kesulitan tersendiri. Oke, oke. Yang pada akhirnya titik di mana tentunya kan tidak semulus begitu saja ya, Bu, ya. Pasti ada Betul, hal betul. berkaitannya dengan Penilaian guru pernah besar saya. ditolak, pernah pernah, "Waduh ini nggak ada kabar," segala macam, Ya, ya, Bu, ya? ya, ya, ya. Penilaian guru besar saya sendiri pun Mhm. mengalami revisi sampai 3 kali ya. Oh, Waktu itu iya? saya sempat mengalami 3 kali untuk ditolak gitu ya. Kemudian sampai ketiga kalinya baru diterima gitu ya, karena Mhm. dianggap papernya masih belum memenuhi secara kualitas dan kualifikasi mereka gitu. Iya, iya, iya. Nah, jadi memang kalau nulis paper ya memang pertama harus tahu tip and tricksnya lah ya, harus ngerti ya. Maksudnya paper-paper itu yang penting harus sesuai scoping kita gitu ya, Mhm, sesuai scope dari penelitian kita, sesuai scope dengan bidang kita. mhm. Kemudian kita mencari paper yang bukan abal-abal gitu ya, yang bukan asal terbit dalam jumlah yang sangat banyak, misalnya karena itu menjadi paper yang tidak berkualitas, tapi Iya. harus mencari paper yang memiliki impact faktor cukup tinggi dan yang ditulis Mhm. sesuai dengan memang gaya bahasa yang diinginkan oleh jurnal tersebut. Itu Oke. tantangannya gitu Iya, ya, iya, karena iya. banyak hal kadang-kadang kita memiliki penelitian yang baik tapi tidak pintar menulisnya, itu juga menjadi tantangan tersendiri gitu ya. Oke. Jadi ditolak-tolak terus, misalnya kita kok merasanya sering ditolak ya sama hanya gitu. Iya, iya, iya. Ditolak itu kan nggak enak ya, Bu, ya? Ya Gimana Ibu betul. menjaga perasaan tolak menolaknya ini, Bu? Apa yang mendorong Ibu harus tetap berjuang untuk, "Ayo, bisa bisa," gitu ya? Ya, tadi itu karena saya mungkin juga memiliki motivasi ya, Mhm, selain kalau mhm, begitu saya agak kendor sedikit menyerah, kayak contoh ketika saya menyelesaikan S3 saya dulu heeh, di Universitas Indonesia gitu ya, heeh, saya sudah sampai pada titik pernah hampir menyerah. Saya oke. sudah menangis, tapi kemudian saya ingat gitu dengan janji saya kepada almarhum Ibu Widya Iya, gitu ya, iya, dan iya. akhirnya saya menjadi bangkit lagi. Oh ya, saya nggak boleh sudahin, tinggal sedikit lagi jalan saya. Eee, Ketika saya sampai tahap itu, saya mhm, merasa, oh ya, emang harus saya lalui ya tahap-tahap ini, karena saya itu tidak sendirian gitu. mhm. Iya, iya. Nah, ini menjadi menarik ya, Bu, ya, dunia yang atau bidang yang Ibu, apa namanya, punyai hingga ke-12 ini bidang yang memang tidak banyak perempuan juga atau wanita yang ngambil bidang, teknologi ini, Bu, ya. Sistem informasi menjadi salah satu bukan menjadi salah, menjadi bidangnya Ibu gitu ya. Nah, apa yang Ibu, apa namanya, cari ya, apa yang Ibu ingin kontribusikan ya dalam bidang sistem informasi yang memang sekarang ini bahwa Ibu juga sekarang udah masuk ke dalam, ya udah menjadi profesor, tentunya juga yang dilihat kan kontribusi-kontribusinya juga ya. Bagaimana Ibu 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 bisa So, melihat ini gitu ya? nah, jadi sebenarnya awal pemilihan di sistem informasi itu Mhm, adalah ketika saya dulu lulus SMA gitu ya, mhm, saya dulu mhm, sukanya matematika, tapi saya mhm. nggak suka fisika. Ya kan. Oh Nah, ya? ketika masuk BINUS, pilihannya ada 2 jurusan sebenarnya yang waktu saya lihat Mmm, itu mhm, memiliki kemampuan logika ataupun matematikanya baik, yaitu antara iya, manajemen informatika atau teknik mhm, informatika. mhm, Tapi mhm. sayangnya bedanya cuma apa namanya 4 SKS dan itu mata kuliahnya berbeda, yang teknik informatika dapatnya fisika, Iya, yang manajemen informatika dapatnya akuntansi. mhm, mhm, Nah, dari situ, aduh, tapi yang lain semua hampir mirip tuh, semua sama gitu ya, programnya sama, banyak banget, mhm, matematikanya juga mhm, dapatnya sama, kalkulus, diskrit, linear programming, dan lain-lain. Nah, mhm, dari situ saya melihat, aduh, saya nggak terlalu suka fisika ya, meskipun heeh, bisa pun saya nggak terlalu suka, jadi saya lebih baik berpikir, udah saya masuk manajemen informatika saja, gitu iya, ya.
Karena kan saya ingin menghindari fisika, saya nggak demen sama fisika gitu. Karena Ya, ya, menurut saya ilmu pasti yang kadang-kadang tidak ada kepastiannya gitu. ya. Nah, terus dari situlah saya memutuskan, oke, saya akan menekuni manajemen informatika yang sekarang namanya Mhm, sistem informasi gitu ya. mhm, Nah, mhm. setelah berkecimpung, saya menjadi semakin suka karena dalam sistem informasi itu adalah sebenarnya sesuai kepribadian saya. Saya tipikal mungkin orangnya adalah orang yang sanguin gitu ya. Kalau kalau Ya, saya tes ya, ya. kepribadian selalu dikatakan saya sanguin dan koleris gitu ya. Hmm. Saya suka memimpin, saya suka tapi saya suka bercerita, saya suka ngomong sama orang. Ya, saya suka tertawa gitu kan ya. Jadi sanguin. Kalau saya cerita itu sampai lucu sampai semua orang sebenarnya tertawa bukan karena cerita lucu saya, tapi karena sayanya yang ketawa itu jadi membuat orang tertawa gitu. Mereka bingung gitu. Saya belum selesai cerita sudah ketawa duluan gitu kan. Nah, karena orang sanguin inilah maka penting banget itu menjadi bekal di sistem informasi karena Aha. SI itu adalah menjadi penghubung antara orang bisnis dengan orang IT Ya, ya. ya. Orang bisnis selalu berpikir ya bisnis, saya nggak ngerti IT, bodoh amat dengan IT-nya bisa atau tidak. Tapi orang IT selalu berpikir sangat teknikal, saya Hmm, nggak peduli hmm. bisnis maunya apa. Ya, Nah, ya. orang SI inilah yang menjadi jembatan, yang menjadi penghubung gitu ya, bagaimana dia ngerti IT, tapi dia ngerti bisnis gitu. Hmm, hmm, hmm. Dan kemudian pengalaman saya bekerja di BINUS almost hampir 30 tahun ini, Hmm. itu membuat saya karena berkecimpung pertama dari orang bisnis, kemudian sempat pindah ke IT, kemudian Hmm. di situ saya balik lagi misalnya ke bisnis gitu ya, menjadi saya semakin paham. Ya. Oh, harusnya menjadi jembatan dengan orang IT itu seperti apa. Hmm. Nah, karena itulah saya menjadi sangat termotivasi dan sangat suka bicara proses bisnis, gitu Hmm. kan. Kalau Hmm. bicara sistem informasi, Ya. bicara proses bisnis itu seperti halnya pembuluh darah dalam tubuh kita. Yang akan menghantarkan semua elemen-elemen tubuh kita saling terhubung dan bisa bekerja dengan baik. Begitupun proses bisnis. Kalau nggak ada pembuluh darah atau proses bisnis, setiap fungsi dalam organisasi tidak akan tidak akan bisa melakukan fungsinya dengan baik dan benar. Gitu. Waduh, ini filosofi sekali Bu Mei. Bagaimana mengaitkan antara bidang dan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, menarik nih Bu Mei. Bu Mei ini kan saya juga cukup lama ya mengenal apa namanya Bu Mei dan juga sekarang apa namanya eh, hal-hal yang mungkin kaitannya dengan dunia teknologi gitu ya, dan selalu berbicaranya ke depan dan ke depan gitu ya. Nah, saya sempat tadi mendengarkan dan juga melihat orasi yang disampaikan oleh Bu Mei ya, dengan judul nih, saya pikir ini menarik sekali nih dengan judulnya nih. Sebentar saya baca dulu ya, bahwa memfokuskan riset tentang blockchain dan enterprise ya. Itu yang memang Ibu Mei sampaikan, atau bidang yang Ibu Mei sekarang ini geluti gitu ya. Dan kalau kita lihat dari orasinya gitu ya, dengan judul kekinian sekali nih, Leading Blockchain Technology in New Era. Ya, lalu the implementation of blockchain in Metaverse. Wah, ini menarik nih. Ini cukup seksi loh. Dan algoritmanya lagi bicara tentang hal ini. Ya, saya tadi mendengar sedikit tentang bagaimana Bu Mei komitmen terhadap dunia teknologi, yang tidak hanya teknologi yang memang sebelumnya, tapi ke depan. Dan orasinya disampaikan dengan topik yang sangat kekinian sekarang. Bagaimana Bu? Pertama ya, memilih topik itu, dan kedua, tadi apa sih yang disampaikan sehingga ini menjadi satu daya tarik, dan saya pikir ini akan ke depan nih gitu ya, bicaranya nggak sekarang aja gitu ya. Gimana Bu? Ya. Jadi saya mulai riset dengan blockchain itu di tahun mungkin akhir 2018 ketika Mhm, mulai pertama kalinya mulai booming tentang industri 4.0. Jadi mhm. saya sempat baca-baca gitu ya dan saya melihat blockchain ini sangat menarik. Ya Ya, kan? Pertama karena sifatnya adalah berbeda dengan database pada umumnya. mhm, Mereka bercerita kalau blockchain itu adalah immutable, data yang sudah di-create tidak bisa di-delete, tidak bisa dihapus, tidak bisa dimanipulasi. mhm. Bicaranya adalah untuk yang sifatnya adalah secure begitu ya. Nah, karena tertarik saya ingin mencari tahu sebenarnya blockchain ini apa sih gitu Mhm, ya. mhm, Nah, memang kalau kita melihat blockchain awalnya adalah satu sistem besar atau kayak buku besar accounting gitu untuk Bitcoin.
cryptocurrency. Ya. Di awal ditemukannya blockchain di tahun 2009 itu mulai digunakan untuk Bitcoin, ya kan? Jadi sebagai buku besarnya lah yang akan mencatat semua transaksi Bitcoin. Ya. Tapi ketika ditemukannya smart contract oleh Nick Szabo, Mhm. kemudian Nick ini menjelaskan bahwa smart contract itu membuat blockchain tidak hanya bisa dijalankan untuk Bitcoin, tapi juga boleh secara enterprise. Artinya karena smart contract itu bicara proses bisnis. Nah, jadi mulai ada proses bisnis yang akan bermain di blockchain gitu ya. Sehingga karena kemampuannya tadi yang immutable, unchangeable, tidak bisa diubah, tidak bisa di-delete, tidak bisa dimanipulasi, maka ketika kita bicara enterprise, maka akan baik dengan sifatnya dia yang bisa melakukan pelacakan dan penelusuran, tracking and trace ya. Jadi lakukan tracking and tracing gitu ya. Jadi karena inilah maka menjadi kekuatan blockchain. Nah, saat itu di 2018 akhir saya bertemu dengan beberapa tim ketika saya masih menjadi seorang dekan saat itu ya, waktu itu ya, saya sempat memiliki tim riset gitu kan. Saya membangun tim riset yang kemudian saya lakukan cerita. Gimana kalau kita bicara blockchain? Nah, ketika kita melihat bahwa karakteristiknya yang menarik, saya mau mencoba satu use case yaitu untuk di universitas itu sendiri, yaitu untuk mendeteksi ijazah palsu. Karena diyakini atau tidak, sekarang ini kan banyak beredar ya ijazah palsu. Nah, biasanya blockchain itu sangat powerful kalau kita ingin mengecek sebuah, kita ingin melihat apakah sebuah dokumen itu atau sebuah data itu palsu atau asli sih sebenarnya gitu ya, dengan banyak cara dan metode gitu ya. Nah, dari situlah saya coba membuat satu proposal mengikuti sebuah hibah dari Dikti gitu ya. Tujuannya adalah membuat sebuah good governance university dengan konsep blockchain untuk deteksi ijazah. Ternyata hibah saya mendapat pendanaan dari Dikti selama 2 tahun untuk mendapatkan penelitian terapan gitu ya, unggulan perguruan tinggi atau PTUPT. Nah, karena itulah saya semakin yakin dengan kondisi blockchain. Nah, setelah itu saya banyak membimbing mahasiswa S3 dan banyak studi kasus-kasus yang dihadapi mahasiswa S3 itu sebenarnya sangat rentan dan bisa diatasi dengan blockchain gitu. Contoh misalnya salah satu bimbingan saya yang sudah jadi doktor Pak Surjandi itu kita ingin mendeteksi spare part palsu di dunia otomotif, di industri otomotif. Jadi blockchain memang selain itu powerfulnya memang ketika bicara supply chain management, bagaimana sebuah produk barang itu berasal dari supplier sampai ke customer, itu sangat dibutuhkan di sana. Nah, maka ketika mendeteksi spare part palsu, blockchain bisa bermain. Kemudian bimbingan saya yang lain itu Pak Erik membuat tentang farmasi di dunia industri farmasi, obat palsu kan, karena kita sekarang tahu obat palsu merajalela, banyak sudah memakan korban jiwa. Nah, itu juga bisa dideteksi. Kemudian yang lain, misalnya sekarang juga bimbingan saya yang lain, Pak Sugi itu membuat blockchain untuk dalam hal crowd walking. Crowd walking ini mempertemukan antara freelancer dengan pemberi kerja, tapi sifatnya untuk lingkupnya adalah desain, entah desain logo, entah desain merek, entah desain ya portofolio dan lain-lain, pokoknya desain. Selama ini banyak masalah terjadi, desain itu dicurangin, misalnya gitu ya, sudah diambil, suruh uji coba, suruh bikin coba, penawaran sudah dibuat, tapi dibilang nggak sesuai, tapi setelah itu tetap dipakai desainnya dan lain-lain. Nah, blockchain bisa membantu kita menyelesaikan di masalah-masalah tersebut. Gitu. Oke. Jadi alasan Ibu memilih ini karena memang lihat di masa depan teknologi ini, atau memang hanya lagi tren nih gitu ya? Bukan, karena gitu, memang lagi tren ya kan. Kedua, karena teknologi ini adalah teknologi yang mendukung industri 4.0. Kalau kita lihat industri 4.0, bahwa blockchain itu kan diturunkannya dari cyber security, ya kan, dan vertikal ataupun horizontal integration system, ya kan, karena dia bisa menghubungkan semuanya. Nah, karena itu pula lah, maka setelah terus kemudian digeluti, nah sekarang yang terakhir bahkan saya menggabungkan dengan IoT gitu. Riset terakhir saya ini saya menggabungkan, diilhami dari sebuah iklan dari sebuah brand gitu ya, mungkin kenal namanya Bosch, BOSCH gitu ya, Bosch. Bosch itu waktu itu ada iklannya nih di internet, saya lihat dia itu mau mengantar susu ASI dari si ibu, botol susunya yang sudah diperas mau diantar ke rumah ke anaknya. Dia bikin box yang sifatnya adalah suhunya bisa terkontrol dan lain-lain supaya ASINya ini tidak rusak. Tapi
cuma box aja dan cuma ngontrol suhu itu berbahaya karena bisa aja dicampur sesuatu ya kan, keamanannya tidak terjamin. Ya. Ilhami dari cerita itu saya mengajukan hibah lagi tahun lagi dari Kemenristek Dikti yaitu membuat smart box, menggabungkan konsep IoT nanti yang membuka dengan teknologi blockchain ya, antara penjual, antara pengirim dengan penerimanya hanya bisa dengan aplikasi blockchain Ya. sehingga orang yang menerima tokennya dia nggak bisa buka. Ya. Gitu Ya. ya. Nah, Ya. itu sangat menarik dan itu didanai 2 tahun gitu ya. Saat ini sudah mulai jadi boxnya dan sedang dalam tahap akan segera FGD bersama industri gitu ya, Hmm. untuk industri yang tertarik untuk ingin menggunakannya seperti apa gitu. Wah, ini menarik ya Bu ya. Dunia teknologi yang pengen Ibu sampaikan, blockchain dan juga enterprise sendiri Bu. Nah, ya kita kita pasti berharap dengan apa namanya Ibu menjadi guru besar, profesor, tentunya kontribusi-kontribusi yang ingin Ibu berikan gitu ya, kaitan dengan dunia teknologi, bahkan bagaimana kita bisa memberi negara kita ini ya buat bangsa Indonesia itu sendiri sih Bu ya. Terutama kita punya semangat empowering gitu ya, bagaimana kita memberikan nilai dampak atau berdampak kepada masyarakat. Nah, apa yang Ibu sampaikan tadi saya pikir ini udah sangat relevan, dan apakah mungkin Indonesia sudah mulai saatnya kita bisa lebih fokus ke sana karena masa depan ada di sana, atau mungkin ada hal-hal yang memang Ibu lihat ini perlu satu apa namanya ekosistem yang besar nih ya supaya bisa bergerak lebih cepat gitu ya, karena teknologi ini nggak bisa nunggu nih, ceritanya seperti itu. Nah, bagaimana Ibu dari perspektif pandangan Ibu? Pasti Pak Haris. Kenapa? Karena gini, saat ini kita paham bahwa kita sedang masuk ke dalam satu masa dimulai dari tahun lalu Ya, ketika Facebook Incorporation mengubah ya, namanya menjadi Meta Platform, gitu ya, ya. ya. Mungkin kalau kita bicara metaverse itu bukan hal kata baru. Mhm, Metaverse itu sebenarnya sudah pernah diperkenalkan di tahun 1992. mhm. Tapi kesannya kita melihat itu kata baru gitu ya, padahal sebenarnya kan enggak gitu ya. Ya. Tapi juga sebenarnya terminologinya bukan hal yang baru. Hmm. Ketika bicara meta, bicara dunia digital, dunia maya, Mhm. sudah banyak sebenarnya platform-platform, contoh misalnya kayak Ya, Second Life gitu ya, ya, yang ya, menjelaskan tentang bagaimana kehidupan virtual nantinya orang-orang tersebut gitu. ya, ya, Nah, ya. nah, ketika disitulah maka ketika kita bicara Web 3.0, sekarang orang menyebutnya Web 3.0, itu Mhm, sebenarnya gabungan antara AI dengan blockchain. mhm. Kemudian ditambah AR VR, maka itu yang disebut orang dengan metaverse. Jadi metaverse adalah gabungan 3 teknologi canggih, AI, artificial intelligence, Mhm. blockchain, dan juga AR VR, augmented reality dan virtual reality. Itu Ya, ya. akan menjadi apa namanya metaverse. Mhm, Nah, blockchain adalah infrastruktur wajib di dalam metaverse. Kenapa? Karena bicara metaverse, konsep blockchain itu hanya akan terjadi jika kita mengalami 2 hal. Yang pertama mhm, adalah trust mesin, kalau mhm. aplikasi itu bisa saling bicara dengan mesin dan kita percaya. Yang Ya, kedua adalah bicara token ekonomi. ya. Token ekonomi artinya memang ada model bisnis yang berlaku di dalamnya. Nah, dalam hal ini ketika kita bicara metaverse adalah sekarang ini lebih identik dengan gaming ya kan, Mhm, dengan mhm, permainan-permainan, mhm, apalagi kita kenal istilah NFT ya kan, mhm, non-fungible token ya kan, di mhm. mana NFT tadi secara itemnya bisa diperjualbelikan dengan uang kripto. Nah, Ya, uang kripto ini hanya bisa berjalan memang hanya dengan blockchain. Ya, ya. makanya itu menjadi sangat wajib hukumnya kalau bicara metaverse, maka kita akan bicara blockchain gitu sebagai Mhm, infrastruktur dasarnya di mana token ekonomi itu bisa berjalan gitu. Karena kalau ya, tanpa blockchain, kriptonya kan nggak akan berjalan dan orang nggak percaya gitu kan saat ya, ini ya. kan. Nah, jadi karena apalagi generasi muda kita sudah mulai bermain di sana gitu ya, sudah mulai, Mhm, mhm. jadi mungkin diawali dengan hanya item-item dalam game gitu ya. Pak Haris mungkin tahu Ya. gamenya butuh pedang, pedangnya bisa diperjualbelikan, butuh baju, butuh karakter, avatar, dan lain-lain gitu ya. Yang kemudian itu Ya. akan menjadi sebuah identity management, kemudian jadi fiturnya, dan kemudian bisa diperjualbelikan dengan nilai uang kriptonya, maka itulah ketika kita bermain. Nah, karena anak muda kita ini generasi sudah bermain, maka memang selayaknya kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman tersebut. Mhm. Dipicu dengan beberapa
beberapa data karena sesuai dengan jabatan saya sebagai Vice Rector Global Employability and Entrepreneurship kan bertanggung jawab untuk masalah employability dan entrepreneur bagi alumni kita gitu ya. Saya banyak melakukan riset dengan LinkedIn juga gitu ya. LinkedIn itu membuktikan kalau kita melihat data di LinkedIn di 2020, 2021 dan 2022 ini update blockchain developer itu demand growth-nya meningkat sampai 33 kali lipat. Itu mengalahkan machine learning engineer dan juga data scientist. Oh ya? Jadi luar biasa. Blockchain developer meningkatnya luar biasa. Permintaan di dunia sudah tidak terbendung. Ya, itu yang pertama. Dan kalau kita melihat salary di Amerika untuk blockchain developer, new entry aja yang baru masuk pertama kali dengan pengalaman belum ada, itu bisa mendapatkan salary sekitar 70.000 sampai 80.000 US dollar per tahun. Itu sekitar 100 juta uang kita, Pak Haris, ya kan? 100 juta rupiah per bulan. Pak Haris bisa bayangkan kan seberapa luar biasanya nilai seorang blockchain developer. Ibu melihat potensi Indonesia gimana, Bu? Artinya padahal anak-anak kita ini luar biasa, Pak Haris. Anak-anak kita itu hebat karena bicara teknologi blockchain kan bicara hanya sintaknya saja ya yang berbeda ya. Tapi sebenarnya konsep logika algoritmanya kan mirip ya, sama kayak kita kalau belajar setir mobil, kita kan yang penting diajarkan maju, mundur, belok gitu ya, atau nyetirnya kayak apa. Tapi pilihan bahwa pakai matic atau pakai yang matic ataupun pakai manual itu kan pilihan kita, bergantung kebiasaan kita. Nah, begitu juga dengan sintak dalam programming. Kita ajarkan logika algoritmanya, yang berbeda adalah bagaimana bahasa pemrogramannya itu sendiri dengan berbagai macam sintaknya. Selama algoritmanya orang itu jago ya, logika algoritmanya jalan, pasti dia bisa belajar programming apapun yang dia mau. Nah, jadi sekarang ini yang sedang saya coba untuk lakukan adalah memang kita kerjasama dengan, kebetulan saya juga menjadi honorary member dari Asosiasi Blockchain Indonesia, gitu ya. Di situ yang menjadi honorary member ada 4 orang berasal dari BINUS, UI, ITB, dan Telkom University, masing-masing 1 orang. Kami banyak berbicara dan bercerita pertemuannya gitu ya, terkait dengan kebutuhan aplikasi blockchain developer seperti apa gitu ya, sehingga memang kami sedang mencoba bagaimana kalau itu masuk dalam kurikulum supaya menyiapkan generasi muda ini dengan sebaik-baiknya gitu ya kan, karena kalau kita nggak mulai dari sekarang kita akan terlambat. Ya kan, sama seperti metaverse, AR, VR juga, data dari salah satu perusahaan dunia tersebut mengatakan sekarang ini memang yang paling banyak menghasilkan SDM untuk meng-create metaverse atau AR, VR itu dari Brasil, ya kan, dari Amerika Latin gitulah ya. Tapi sebenarnya Indonesia itu sudah nomor 2-nya loh, Bapak Ibu, gitu ya. Kalau kita kenal Indonesia, makanya banyak Indonesia itu punya anak pinter gitu. Tinggal bagaimana kita mengarahkan dia untuk bisa semakin cepat untuk bertemu dengan kebutuhan industrinya gitu. Nah, yang luar biasa seminggu kemarin Pak Haris, saya ada di telepon 20 industri yang dalam seminggu meminta blockchain developer. Oh ya? Ya udah industri itu udah banyak itu ya. Oh, oke. Terus gimana tuh, Bu? Memenuhi kebutuhan itu? Ya, saya sudah diskusi dengan pimpinan fakultas ya dan school yang terlibat gitu ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus segera. Ya, kita harus siapkan itu segera gitu ya, karena apalagi mungkin Pak Aris sudah lihat ya bagaimana anak kita bermain ya, bagaimana banyak aplikasi game-game di metaverse berbasis blockchain itu yang sifatnya dari alumni kita gitu ya, Pak Aris kan kemarin mungkin ketemu beberapa gitu ya. Nah, jadi memang sudah saatnya gitu Pak kita menyiapkan itu. Ya. Wah, ini memang menjadi menarik ya, Bu. Apalagi Ibu mengambil satu topik orasinya yang memang ini adalah sebuah campaign bagaimana ingin coba memberikan satu sinyal gitu ya, bahwa dunia blockchain dan juga dunia kaitannya sekarang ini metaverse itu ya memang sudah mulai digaungkan, dan saya pikir ini juga
apa yang Ibu sampaikan ini menjadi masa depan buat buat Indonesia terutama ya. Tadi Ibu sampaikan juga bahwa industri talent-talent di Indonesia punya opportunity ke sana dan sekarang kita mau nggak gitu ya ke arah sana ya Bu ya. Nah, bicara tentang ini kan kembali lagi Bu, Ibu tadi udah bercerita bagaimana opportunity, bagaimana talent-talentnya kita, terutama talent-talent anak-anak Indonesia itu sendiri gitu ya. Kurikulum juga sudah mencoba untuk dimasukkan ke dalam kurikulum yang ada sekarang ini. Lalu apa yang Ibu ingin lakukan lagi Bu? Sudah menjadi guru besar dan apa yang Ibu bidangkan ini menjadi sesuatu yang sangat peluang ke depan sangat luar biasa. Mau kemana lagi Bu? Ke Atau apa depan Bu? ini saya pengennya hasil riset saya gitu ya, terutama hasil riset. Mhm, Hasil riset yang saya sudah lakukan, terutama dalam bidang blockchain gitu ya, mhm. ini bisa dipakai langsung oleh industri sehingga proses Oke, komersialisasi itu oke. menjadi jadi gitu ya, Hah? sebuah riset yang baik Aha. kalau hilirisasi dari produknya itu terjadi. Ya, Jangan cuma berhenti hanya dalam sebuah paper atau sebuah ya, karya hibah gitu ya, 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 kemudian selesai gitu. ya, ya. Nah, tantangannya adalah bagaimana itu bisa mewujudkan dan terus bagaimana sustainability-nya, berkesinambungan. Karena Hmm, bicara riset itu ya, mungkin kita juga umur bertambah terus gitu ya. ya, Mahasiswa ya. kita juga akan berganti terus. Nah, untuk itu mungkin perlu kita bisa bikin setup lab yang memadai, yang baik gitu ya. Cita-cita saya ya, lab blockchain-nya itu yang betul-betul dikenal orang dan kepengen semua orang pengen masuk ke sana. Itu waktu itu wow banget gitu buat Wow, saya keren, gitu keren. ya. Aha, aha. Jadi ya itulah Pak. Jadi bagaimana nanti bisa dipakai digunakan industri untuk komersialisasi dan juga bagaimana kita bisa menciptakan sumber daya manusia yang berkesinambungan dalam bentuk praktikum secara nyata gitu ya, praktek secara nyata gitu, bisa melalui lab, bisa melalui magang gitu dan lain-lain. Ya, ya. Ini kalau saya perhatiin Ibu tadi ini sangat fasih sekali ya. Memang Ibu suka dengan atau cinta dengan dunia yang memang tidak dunia yang sudah habis di masa sekarang, tapi justru ke depan ini akan berkembang terus ya Bu ya. Bu, ini kapan healingnya Bu kata orang bilang anak sekarang ya Bu ya. Ibu sebagai ibu rumah tangga yang berapa 4 anak ya Bu ya yang luar biasa. Anak, ya, Betul ya? betul. Besar-besar, cantik-cantik, ganteng-ganteng dan sekolahnya juga luar biasa. Ibu juga sebagai pekerja saat ini sebagai wakil rektor bidang employability and entrepreneurship Ibu ya dan dosen juga. Terus sekarang saya pikir guru besar ini bukan hanya gelar aja, tapi ada amanah yang diemban saya pikir. Nah ini kapan healingnya Bu? Enggak stres Bu? Stres atau tidak bergantung kita Pak Hari. Oh gitu Bu ya? Selama kita passion terhadap satu pekerjaan dan itu memang kita sukai, pasti nggak stres. Pasti itu juga sebuah hiburan, sebuah kesenangan kita gitu ya. Sama seperti healing saya itu, saya suka traveling, saya suka jalan-jalan gitu ya. Nah, saya selalu Tapi bawa lakukan itu. laptop. Kenapa? Tapi bawa laptop, betul. Tapi bawa laptop. Anak saya ngerti banget deh pokoknya deh kata dia. Oke. Yang penting saya taruh dia di kafe gitu ya, kemudian dia menikmati, saya juga menikmati, saya juga bisa nulis paper, saya bisa baca-baca sedikit lah gitu ya. Tapi Ya, saya ya. memang bagi waktu, saya komitmen dengan anak saya, oke, kita liburan di malam atau kita pasti saat-saat tertentu, mami akan buka laptop karena harus kerja, kamu nikmatin aja gitu ya. Tapi liburannya kalau selama saya nggak buka laptop ya kita nikmati gitu, kita benar-benar liburan jalan-jalan gitu ya. Aduh. Jadi anak-anak juga merasakan oh ya oke deh kamu juga ada buat saya gitu loh. Jadi ya Oke, oke. ya itu mungkin cara saya gitu bagaimana Ya, kita ya, liburan gitu ya. ya, ya, Atau ya. kita sekedar kalau nggak pergi jauh pun saya misalnya Sabtu atau Minggu kita makan di satu kafe gitu. Cuma kepengen nyoba aja gitu ke kafe sama anak-anak gitu. Dan sempet-sempetnya selalu buat bikin makanan buat keluarga ya, kalau saya Ya, lihat kalau itu kan karena saya juga hobi masak Pak Hari. luar biasa masih ada waktunya loh Bu, untuk masak buat keluarga gitu ya. Nggak semua orang bisa seperti itu. Nah Bu, saya pikir juga memang tidak semua orang ya seperti Ibu ya. Pasti pasti banyak hal juga yang dipertimbangkan. Ibu ini superwoman lah kalau saya lihat gitu ya dengan semua. Nah, saya bisa karena Tuhan membuat bisa Pak Hari. Ya, ya saya pikir saya juga
hampir 20 tahun saya di BINUS dan hampir 20 tahun juga saya mengenal Ibu gitu ya. Artinya semangat yang saya lihat di Ibu ini nggak pernah padam gitu ya. Pada akhirnya, gila saya aja udah begini kayaknya capek banget, gimana Ibu gitu yang ngurusin sana sini dan lain sebagainya gitu ya. Apa sih Bu rahasianya sehingga konsistensi, komitmen, ya dalam ya setidak-tidaknya ya kalau masalah sih pasti ada ya Bu ya, tapi itu isi kalau saya lihat sih manageable lah ya. Bisa bisa Ibu atur dengan baik dan semuanya berjalan dengan baik. Apa Bu yang Ibu punya rahasia atau filosofi apa nih yang akhirnya bisa semuanya itu berhasil lah ya kalau saya lihat sih gitu. Kata kuncinya satu Pak Haris, passion. Hmm. Ya, kalaupun kita tidak menyukai pekerjaan itu, Ya. cintailah, ubahlah untuk mencintai. Karena dengan kita passion, maka semuanya akan menjadi mudah. Maka semuanya akan menjadi gampang bagi kita dan kita juga bisa melakukannya dengan sukacita, dengan rasa senang. Nah, sama seperti karir saya di BINUS University mungkin sudah merasakan dari ujung sampai ujung, Pak. Ya. Dari yang saya suka sampai saya nggak suka, Pak. Gitu ya. Tapi ketika pimpinan berkata ke saya, Mei, cukup, kamu harus pindah lagi, dan pindah lagi, maka saya akan harus pindah. Ketika menjabat di wakil rektor ini adalah tantangan terbesar saya. Ya, yang awalnya mungkin saya nggak kepikir ini kerjaan apa sih, saya bilang begitu ya. Dari dulu operasional ke IT, saya pindah lagi ke strategic planning gitu ya. Kemudian saya harus pindah lagi ke ke dekan akademik. Awalnya saya nggak kepikir dekan ini saya ngapain sih. Nah, kemudian saya masuk, saya sudah cinta. Ketika sedang cinta-cintanya, Pak Rektor mengatakan pindah ke GE. Ini apalagi GE gitu ya. Ya, tapi sebenarnya saya berusaha cintai. Ketika GE saya awalnya sempat 3 hari saya merenung apa sih sebenarnya yang saya cari sebagai nanti wakil rektor di bidang global employability. Apa masalah sekarang yang terjadi dan solusi apa yang harus saya berikan. Tapi ketika akhirnya saya bisa menemukan itu dan bisa berdamai dengan diri saya sendiri, Mei, apapun kamu akan berhasil kalau kamu bisa membuat orang lain itu berhasil. Itu yang pertama gitu ya. Nah, jadi ini saya punya pekerjaan ini sebenarnya memiliki hal yang luhur, bagaimana saya bisa menyalurkan mahasiswa kita, alumni kita untuk bisa bekerja ataupun berwirausaha, gitu kan ya sebenarnya. Nah, jadi di situ saya mencoba mencintai, oke deh, yang kekurangan apa? Oh, dulu komunikasi kita dengan alumni kurang baik. Oh, komunikasi kita dengan industri kurang baik. Sehingga mungkin susah mendatangkan mereka. Nah, saya berusaha cari untuk bisa diterima dengan baik mereka, apa yang harus saya lakukan. Itu yang menyebabkan mungkin sampai Pak Rektor mengatakan ke saya, kamu itu adalah orang tersulit yang saya cari. Dia bilang gitu. Pernah suatu saat Pak Rektor membuat joke ke saya, itu kantor kamu nanti mau saya sewakan, karena satu-satunya kantor yang tidak berpenghuni. Artinya sayanya nggak pernah ada di kantor, gitu kan ya. Saya bilang, Pak Rektor, kalau saya ada di kantor terus, artinya saya tidak bekerja. Karena pekerjaan saya adalah hubungan dengan industri, maka setiap hari minimal saya harus jalan. Nah, kalau sudah jalan bertemu industri, kalau cuma satu pulang, kayaknya kok buang-buang waktu juga ya, apalagi Jakarta macet gitu ya Pak. Jadi saya sekali set, minimal hari itu saya sekali pergi keluar ada 3 industri yang bisa saya temui. Saya ajak mereka cerita, saya ajak mereka ngobrol, saya bertanya apa yang harus kami lakukan gitu. Nah, dari situ kita bisa membentuk program-program yang sesuai dengan keinginan mereka. Karena itulah mungkin sekarang industri merasa diperhatikan, industri merasa didengar, industri merasa semua program-programnya bisa membantu mereka, maka dengan mudah juga kita meminta kontribusi mereka kembali ke BINUS gitu ya, sama dengan alumni juga gitu ya. Kita sekarang mudah untuk memanggil alumni kembali, kita cuma cerita, saya butuh ini dong, bantu ya, oh siap Bu. Dan nggak pernah mereka menanyakan uang atau biayanya Pak Haris, itu hebatnya mereka. Mereka dengan sukarela, mereka tahu bahwa mereka cinta alma maternya. Jadi alumni-alumni ini dengan bangga gitu, dengan bangga bisa kembali membantu BINUS. Nah, itu yang harusnya memang kita terus dilakukan ya Pak ya, karena dengan begitu maka timbal balik antara kampus dengan alumni, kampus dengan industri itu menjadi utuh gitu dan menjadi benar-benar jalan sebagaimana mestinya yang seharusnya. Itu sih Pak. Ya. Baik Bu. Terakhir Bu dari saya ya.
Ini tentunya semua orang pasti ya, apa namanya, ingin seperti Ibu ya, menjadi guru besar gitu ya. Pasti terutama untuk para dosen yang memang, apa, punya cita-cita ke sana gitu ya. Lalu juga mungkin juga anak-anak sekarang ini yang sedang kuliah atau mungkin juga, ingin mulai ingin masuk ke dalam dunia akademisi. Apa sih Bu yang mungkin Ibu bisa titipkan pesan gitu ya, supaya apa namanya, ya puncak dari apa namanya, hal ini tuh bisa terjadi yang seperti yang Ibu dapatkan, hari ini Bu? Ya. Mhm, Pertama, kenali dirimu sendiri. Apa yang kamu suka, apa yang kamu tidak suka. ya, Karena dari situ kamu bisa mencari jalan bagaimana menimbulkan sebuah passion. mhm, Ya, kalau kita mengenali diri sendiri. Yang mhm, kedua, bergaulah sebanyak-banyaknya. Dan ya, gunakan waktu kesempatan itu, jangan ya, hanya cuma main game di rumah, ya, hanya maunya cuma mau enak di tempat tidur, AC. mhm, Justru kita semakin banyak mengenal orang, maka kita semakin membuka dunia. mhm, Karena dengan kolaborasi maka akan menjadikan kita semakin baik, semakin kuat dan berpikiran luas ya. Dengan kolaborasi dengan orang-orang, jangan jangan kita mau kepintaran itu hanya untuk diri kita sendiri, berkolaborasilah dan berkontribusilah bagi orang lain. ya, Salah satu wejangan dari promotor saya, Prof. mhm, Nisar gitu ya, ya, mengatakan waktu pada saat saya sidang promosi S3 saya untuk kelulusan saya, beliau mengatakan, mhm, mhm, "Bu, saya sudah memberikan ilmu saya selengkap-lengkapnya ke Ibu. Pesan saya hanya satu, mhm, berbagilah sebanyak-banyaknya ilmu itu." Karena dalam agama beliau, agama Islam, mhm, dia mengatakan dalam agama saya, kalau mhm, orang yang pelit membagikan ilmu itu sama dengan pohon yang tidak pernah berbuah. mhm, mhm, Nah, dari situ saya berpikir, kenapa saya nggak bagi? Semakin saya membagikan ilmu saya nggak usah takut bahwa ilmu saya akan hilang dan saya akan digantikan orang lain. ya, Karena membagikan, saya pasti akan kepengen belajar yang baru, dan yang baru. Sehingga dengan itu memotivasi saya untuk saya bisa sharing, maka saya harus bisa baca lagi. Saya sharing, saya baca lagi, nggak pernah ya, habis, Pak ya, Arif. ya, Nah, itu untungnya kalau kita sering sharing dan sering berbagi. Maka tadi kolaborasi, pertama kenali diri sendiri supaya bisa menimbulkan passion, berkolaborasi dengan orang lain, membuka diri, wawasannya gitu ya, ya. Dan ya, yang ketiga memang tunjukkan potensi terbaikmu, do the best. Karena kalau kamu melakukan yang terbaik, maka yang terbaik juga akan datang kepada dirimu sendiri. Gitu. wah, Itu Pak Arif. waduh, luar biasa nih. Sosok Prof. Mei ini saya bilang komplit lah gitu ya. Komplit bagaimana balance antara kehidupan dan juga pekerjaan, dedikasi, juga kontribusi kaitannya dengan pengajaran ini udah lengkap semua lah Bu Mei. Bu Mei, thank you sekali lagi. Sekali lagi selamat atas pengukuhan guru besar di lingkungan BINUS University. Saya yakin kontribusi-kontribusi yang akan Ibu lakukan setelah menjadi guru besar ini bisa lebih besar lagi dan yang paling penting bisa memberikan dampak buat masyarakat. Sekali lagi, selamat sukses dengan apa yang diimpikan tadi. Sampai ketemu lagi Bu Mei. Terima kasih. Terima kasih Pak Haris, Salam. terima kasih. Selamat sore.